Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Fitria, BP 1811213019. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang BPJS. Pada tahu nggak BPJS itu apa? Nah, baiklah, sekarang kita bahas tentang BPJS ya. Mungkin sebelumnya teman-teman udah pada tahu kan tentang BPJS itu apa dan program-programnya itu apa. Karena memang sudah dari pemerintah sendiri untuk mewajibkan kita sebagai rakyatnya memiliki kartu BPJS ini. Nah, BPJS ini artinya yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, di mana merupakan pengertiannya itu badan hukum yang menjamin kesehatan bagi masyarakatnya untuk mendapatkan kehidupan kesehatan yang layak. Nah, kesehatan yang layak berarti memang pemerintah sendiri telah mencanangkan yaitu agar nantinya derajat kesehatan Republik Indonesia ini meningkat dengan adanya BPJS. Selanjutnya kita bahas tentang BPJS terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu BPJS kesehatan dan yang kedua yaitu BPJS ketenagakerjaan yang dahulunya namanya Jamsostek. Satu kita bahas dulu ya teman-teman. Yang pertama yaitu BPJS kesehatan. Nah, BPJS kesehatan ini adalah badan hukum yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pada PNS, pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS, TNI, Polri, badan-badan usaha lainnya ataupun juga rakyat biasa. Nah, dari pengertian ini kita dapatkan bahwasanya memang setiap warga negara Republik Indonesia harus memiliki BPJS, di mana agar nantinya dapat melindungi kesejahteraannya rakyat dan juga dapat meningkatkan derajat kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu BPJS Ketenagakerjaan, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan sebelumnya itu disebut dengan Jamsostek. Nah, baiklah, pengertiannya badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang memberikan perlindungan bagi setiap tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Nah, di sini kita ambil pengertiannya, berarti BPJS Ketenagakerjaan ini diperuntukkan untuk tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, contohnya itu kakak saya sendiri, dia bekerja di suatu perusahaan makanan gitu. Nah, di perusahaan makanannya itu dinaikkan namanya agar didaftarkan untuk sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan ini, agar nantinya jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada saat bekerja, maka nanti BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan santunan biaya untuk membantu penyembuhan dari para pekerja yang mendapati kegagalan kerjanya. Nah, BPJS ini sama-sama menanggung pembiayaan santunan, yaitu jaminan. Yang pertama, jika BPJS kesehatan itu pasti menjamin jaminan kesehatan. Yang kedua yaitu jaminan hari tua. Yang ketiga yaitu jaminan pensiun. Yang keempat itu jaminan kematian. Dan yang terakhir yaitu BPJS Ketenagakerjaan, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini itu programnya ada 4 sama dengan BPJS Kesehatan, cuman bedanya cuma satu, yaitu BPJS Ketenagakerjaan ini menjamin yaitu jaminan ketenagakerjaannya, yang kedua jaminan pensiun, jaminan kematian, dan yang keempat ya jaminan hari tua. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tugas dari BPJS. Nah, tugas dari BPJS ini sangat banyak, mungkin ini secara singkatnya. Yang pertama yaitu melakukan atau menerima pendaftaran peserta. Yang kedua, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. Yang ketiga, menerima bantuan iuran dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang keempat, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Yang kelima, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. Yang keenam, membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta maupun kepada masyarakat.
Selanjutnya yaitu tentang wewenang dari BPJS. Nah, wewenang dari BPJS ini juga sangat banyak, mungkin ini beberapanya. Yang pertama yaitu menagih pembayaran iuran. Yang kedua, menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan, dan hasil yang memadai. Nah, yang kedua yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Yang terakhir yaitu membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, jadi BPJS ini juga mempunyai alurnya. Yang pertama yaitu jika seseorang mengalami sakit gitu, bisa langsung sediakan kartu BPJS-nya, lalu datangi puskesmas atau rumah sakit setempat, lalu minta surat rujukan. Kalau misalnya ke rumah sakit, minta langsung rujukannya di puskesmas yang telah didaftarkan sebelumnya. Lalu jika pasien gawat darurat tidak perlu pakai surat, bisa langsung. Dan yang terakhir itu minta bantuan ambulans jika diperlukan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang masalah dan solusi dari BPJS. Nah, saya angkat masalahnya setelah saya tanyakan kepada keluarga saya, salah satu keluarga saya. Jadi dahulu waktu tahun 2016 keluarga saya mengalami, nama tante saya lebih tepatnya mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaannya itu bagian kepalanya ini robek, lalu dibawa ke salah satu rumah sakit di Kota Padang ini. Lalu karena tante saya ini memiliki BPJS-nya, jadi dipakailah BPJS nih. Lalu setelah lama dibawa di rumah sakit, setelah nunggu 1 jam sampai 2 jam, tante saya ini tidak ditangani oleh rumah sakit, dibiarkan saja, padahal darahnya sudah banyak dan tidak juga dibersihkan. Jadi berkesimpulan bahwasanya peserta BPJS ini tidak dilayani dengan baik gitu. Nah, bukan hanya tante saya saja gitu, tapi di sekitaran saya, di lingkungan saya juga banyak yang berkeluh kesah seperti itu gitu. Dibilangnya jika kita sebagai peserta BPJS, apalagi di tingkatan rendah, maka tidak akan dilayani dengan baik. Nah, mungkin solusinya bisa diberikan kepada pemerintah, yaitu mungkin lebih mencetuskan kembali kepada setiap rumah sakit bahwasanya memang walaupun memakai BPJS dengan tingkatan yang rendah gitu, tolong layani dengan baik gitu. Padahal di undang-undang sendiri telah dijelaskan bahwasanya derajat kesehatan setiap rakyat itu harus ada gitu, apalagi di BPJS kan. Makanya kenapa di BPJS ini disuruh setiap warga negara memiliki BPJS agar dapat mendapatkan kehidupan yang layak, kesehatan yang layak gitu. Sedangkan kalau misalnya BPJS rumah sakit sendiri seperti itu gitu kan, jadi orang-orang warga negara tidak mau lagi memiliki BPJS, lebih baik bayar langsung gitu, karena penanganannya memang tidak bagus BPJS ini, apalagi dengan tingkatan yang rendah. Mungkin memang tidak salah BPJS-nya, mungkin tergantung kepada rumah sakitnya masing-masing, tapi mungkin BPJS lebih bisa mengkoordinir gitu bagaimana pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.